Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope you are all in the good situation and in a good condition. In this good opportunity, we will have a time and then we have an opportunity to learn about a conditional sentence, especially for 12th grade of SMA Aniwana Sabah. So, before coming to the explanation, I hope and then I'm sure that you have already know about the conditional sentence. Yes, you have already know because you have learned it when you were in junior high school or in your Islamic junior high school. Conditional sentence in Bahasa Indonesia is kalimat kondisional. Okay, so let's come to the explanation for make it clear and make it more clear what you have known and what we are going to know. Okay, well guys, this is the conditional sentence type 1. It is possible and also very likely that the condition will be fulfilled. In bahasa Indonesia, conditional sentence tipe pertama ini kemungkinan bisa terjadi atau bisa terpenuhi apa yang menjadi hal yang terjadi seperti itu. Now we have a form here. In bahasa Indonesia, form is a formula or rumus. Then we can see here if plus simple present and will future. Okay, remember here should be a comma here, and then let's see the example so it will make it more clear. If I find her address, comma, I will send her an invitation. Okay, we can see there is if here. It says if clause, ya. In bahasa Indonesia ini dikatakan if clause, klausa if. Kemudian I will send her an invitation. This is called as main clause. Ini disebut dengan pokok klausa, ya, atau klausa pokok. Nah, jadi will atau future ini adalah klausa pokoknya, dan simple present if plus simple present ini adalah if clause-nya atau klausa if-nya, pengandaiannya seperti itu. Apa bunyinya di sini? If I find her address, jika aku menemukan alamatnya, I will send her an invitation. Artinya ini belum terjadi. Akan ada suatu acara dan akan mengundang orang yang belum diketahui alamatnya, sehingga dia mengatakan jika aku menemukan alamatnya, aku akan mengirimkannya undangan. Sekali lagi catatannya, tipe pertama ini adalah bisa dikatakan rencana ke depan, sesuatu yang akan dilakukan. Oke, sama kalau di pelajaran kelas 10 itu tentang expression of intention seperti itu. Namun ini merupakan kalimat kondisional. Kemudian berikutnya di sini catatannya, the main clause can also be at the beginning, ya. Main clause-nya bisa menjadi di awal, maksudnya will atau future ini bisa di awal kalimat. In this case don't use comma, tapi kita tidak boleh menggunakan koma. Jadinya seperti ini. I will send her an invitation if I find her address. Oke. Kalau ditambahkan koma maka artinya akan membingungkan. Tapi kalau tidak ada koma maka artinya sangat utuh dan padu. Antara main clause-nya dengan if clause-nya seperti itu. Tapi jika ada koma, maka if clause ini akan butuh penjelasan lain karena dia memulai kalimat baru, ya, yang belum lengkap. Note, catatan here, main clause and or if clause may be a negative. See simple present and will future on how to form negative sentence. Jadi bisa kita lihat di sini cara membuat atau memform. Form ini membuat juga artinya. Kemudian apa yang perlu dibuat di sini kalimat yang negatif. Karena tadi kalau kita lihat di sini semuanya positif.
Contohnya di sini, if I don't see him this afternoon, I will phone him in the evening. Oke, mana yang menunjukkan dia negatif? Do not. Oke, not ini menunjukkan dia negatif. If I don't see him this afternoon, jika aku tidak melihatnya siang ini, I will phone him in the evening. Aku akan menelponnya di malam hari. Apakah sama dengan di atas? Maksudnya main clause ini bisa di depan, sangat bisa, ya. I will phone him in the evening if I don't see him this afternoon. Okay, once again, I will phone him in the evening if I don't see him this afternoon. Jadi seperti itu. Baik kalimat negatif maupun positif itu bisa sama-sama bisa untuk dibuat di depan atau di belakang untuk main clause-nya yang saya maksud di sini. Oke, sekali lagi untuk menyimpulkan yang pertama ini, sesuatu yang sangat besar kemungkinan bisa terjadi di masa yang akan datang. Itu khusus untuk tipe yang pertama. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan untuk conditional sentence tipe yang kedua. Jadi pengertiannya di sini possible but very unlikely that the condition will be fulfilled. Sebenarnya keadaan tersebut bisa terjadi, namun pada kenyataannya tidak terpenuhi atau tidak terjadi. Di sini kita bisa melihat rumusnya if plus simple past and conditional one. Jadi simple past seperti yang kita ketahui kata kerjanya bentuk kedua. Kemudian ada conditional one, itu sudah kita pelajari tadi. Word infinitive, maksudnya infinitive ini kata kerja bentuk pertama. Seperti yang kita ketahui pula conditional sentence itu menggunakan kata kerja bentuk pertama seperti itu. Contohnya bisa kita lihat di sini. Example. Sekali lagi example. Penekanannya example, bukan example. If I found her address, jika aku telah menemukan alamatnya, I would send her an invitation. Aku tentu telah mengirimkannya undangan. Kenyataannya, dia tidak menemukan alamatnya dan dia pun tidak mengirimkannya sebuah undangan. Oke. Sama dengan yang tipe pertama tadi, semua tipe daripada conditional sentence bisa kita buat main clause ini berada di depan kalimat atau at the beginning. In this case, don't use comma. Sekali lagi kita juga tidak menggunakan koma. Contoh or example, I would send her an invitation if I found her address. Kita bisa lihat I would send her an invitation. Ini adalah main clause-nya yang tadi yang berada di kedua. Kemudian if I found her address, ini adalah if clause-nya yang pertama tadi. Bisa dibalik intinya seperti itu. Nah, dalam kalimat conditional sentence tipe kedua ini pula kita bisa membuat kalimat negatif. Jadi catatannya di sini main clause-nya or if clause might be negative. Mungkin bisa juga negatif. Si simple past and ini ya, bukan UND tapi AND. Mistyping ya, salah ketik aja. Conditional one, and how to form negative sentence. Bagaimana cara membentuk kalimat negatif. Example, if I had a lot of money, I wouldn't stay here. Mana kalimat negatifnya? Ini, ya. I would not. Ada kata not di sini merupakan kalimat negatif. Sekali lagi, jika aku punya banyak uang, aku tidak akan tinggal di sini. Kenyataannya dia tinggal di sini. Kemudian dia tidak punya banyak uang. Nah, khusus untuk yang conditional tipe kedua ini sering juga dipakai were, dan ini to be were, maksud saya di semua pronoun I, you, they, we, he, she, it itu sering menggunakan were. Padahal to be untuk past itu ada juga was. Khusus yang she, he, it. Oke. She was, he was, dan it was. Nah, untuk yang were, I, you, they, we. Nah, namun khusus di conditional sentence ada pengecualian bahwa semua pronoun apapun I, you, they, we, he, it semuanya menjadi were. Semua kita pakai were. Contoh kecil di sini, if I were you, I would
not do this. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan hal ini. Jadi seperti itu contohnya. Nah, mana kalimat negatifnya di sini? Kita bisa juga melihat would not, ya. Setiap ada kata not itu merupakan kalimat negatif. Nah, berikutnya kita bisa lanjutkan ke untuk yang ketiga. Well guys, we are going to continue the explanation special for a conditional sentence type 3. It is impossible that the condition will be fulfilled because it refers to the past. Sangat tidak mungkin akan terjadi karena ini menceritakan sesuatu yang telah lampau telah terjadi. The form here if plus past perfect and conditional type 2, or would plus have plus past participle. Past participle in bahasa Indonesia, kalau kata kerja ini yang dimaksud adalah kata kerja yang ketiga. Nah, di sini kita bisa melihat contoh. If I had found her address, I would have sent her an invitation. Oke. Jika aku telah menemukan alamatnya dulu, maksudnya I would have sent her an invitation. Aku tentu telah mengirimkannya sebuah undangan. Kenyataannya dulu ini tidak terjadi, ya. Dulu dia tidak menemukan alamatnya, kenyataannya dulu juga dia tidak mengirimkan undangannya. Nah, berikutnya sama dengan yang tipe 1 dan 2, main clause-nya bisa di awal kalimat. Kita catatannya di sini jangan menggunakan tanda koma. Contohnya begini. Kalimat yang sama. I would have sent her an invitation. Ini dia. I would have sent her an invitation. Kemudian berikutnya, if I had found her address. Kita lihat di sini tidak ada koma. Jika ada koma, maka if I had found her address ini butuh tambahan penjelasan sehingga dia menjadi kalimat yang lengkap seperti itu. Jadi di sini tidak perlu ditambahkan koma jika main clause-nya ditulis terlebih dahulu. Namun jika main clause-nya berada di kedua atau setelah if clause, maka harus ada koma seperti yang contoh di atas. Nah, sama dengan yang tadi pula bahwa di kalimat conditional sentence ini kadang juga bisa berbentuk negatif. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana cara membentuknya. Contohnya, if I hadn't studied, I wouldn't have passed my exam. Example-nya atau contohnya di sini, jika dia telah tidak belajar, ya, I wouldn't have, tentu aku tidak akan lulus ujian. Artinya ini sebaliknya yang terjadi. Dulu dia belajar dan dia juga lulus ujiannya dulu, ya. Jadi seperti itu untuk yang contoh yang negatif ini. Terkadang bentuk negatif itu juga bisa membingungkan. Namun jika kita paham maknanya, tentu tidak akan menjadi bingung. Oke, tambahan penjelasan untuk yang tipe 3 ini. Conditional sentence step 3 refers to situation in the past. Ini kondisi tipe 3 ini, conditional sentence ini hanya merujuk kepada situasi di masa lampau. An action could have happened. Sebuah keadaan yang bisa terjadi in the past, di masa lalu, jika sebuah keadaan tertentu telah terpenuhi. Artinya sekali lagi ini tidak terjadi. Things were different then, ya. Kemudian sesuatunya berbeda. Kemudian bagaimanapun juga kita hanya bisa membayangkan what would have happened if the situation had been fulfilled. Kita bisa membayangkan jika sebaliknya yang terjadi seperti itu, ya. Jika sebaliknya yang terjadi daripada kenyataan yang sekarang. Nah, begitu penjelasan untuk yang ketiga conditional sentence tersebut. Teman-teman tidak perlu memusingkan diri bahwa mana bentuk pertama, mana bentuk kedua, dan mana bentuk ketiga. Yang penting adalah mengerti dan tahu bagaimana caranya untuk membuat atau melakukan atau serta mengekspresikan kalimat conditional tersebut.
Jadi, I hope that this explanation will be useful for you all, and then you all can understand what I'm saying, and then you are able to make and to express the conditional sentence, all the types, and then that's the goal of learning, especially in this subject matter, which is English language, and especially for a 12th grade. And this is the last explanation about these topics, especially for conditional sentence. I see you in the next learning video and in another topics. And then the last I say, Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.